di dunia bayang. Udah lama saya nggak nyapa teman-teman. Biasanya kan video mulai langsung gas aja. Saya khawatirnya ada yang bilang, sombong amat lu bang. Enggak geng, bukan gitu. Bukannya saya sombong, tapi kemarin itu menurut saya salah satu scan epic dari action Chun Ye-won. Scan tentang kekecewaan Chun Ye-won. Di situ tantangan berat buat saya. Saya mesti bisa membuat para pendengar mengerti apa yang dirasain Chun Ye-won, bagaimana rasa kecewanya dia terhadap keturunannya. Karena kalau itu nggak tersampaikan, cerita ini nggak bakalan seru. Sama kayak kalian baca novelnya langsung. Tapi kalau saya lihat resultnya, jumlah like di video saya masih nggak seimbang sama jumlah view. Artinya saya masih belum bisa membuat kalian mengacungkan jempol. Walaupun saya sudah upload daily, tapi tetap aja jumlah like nggak pernah balance sama view. Tapi justru itu semakin memotivasi saya. Artinya saya harus berusaha lebih keras lagi. Karena masih banyak scan epic yang lebih keren lagi dari ini. Menurut saya, Nano Machine season 1 itu nggak ada apa-apanya geng. Justru di season 2 ini ditunjukkan siapa sebenarnya Chun Ye-won. Kemarin ceritanya sampai pembantaian grup Chun Yu-seong. Udah jelas target selanjutnya Chun Ye-won adalah Chun Wo-kyung, orang yang ngaku-ngaku sebagai Cheonma. Baik, langsung aja kita dengarkan Nano Machine season 2 chapter 76. Sebuah restoran seharusnya dipenuhi dengan aroma lezat, tapi ini dipenuhi dengan aroma darah. 43 pemimpin klan telah berubah menjadi mayat. Manajer umum Go Wang Hyun dan Red Guardian Seop Hyung menatap mayat-mayat itu dengan tatapan mata berlinang. Mereka bahkan tidak pernah menyangka bahwa hal seperti ini akan terjadi. Ketua, mengapa kau mengabaikan peringatanku? Go Wang Hyun telah menyaksikan Cheonma dengan matanya sendiri. Jadi dia telah berinisiatif untuk memperingatkan ketua Chun Yu-seong agar tidak sembrono terhadap sang Cheonma. Seharusnya Chun Yu-seong menganggap penting laporan yang dia berikan. Dengan mata berlinang, Go Wang Hyun berlutut di lantai. Chun Yu-seong, penguasa sekte berikutnya yang dia dukung, terbunuh di hadapannya. Ini semua salahku. Ini salahku karena aku tidak menghentikan ketua. Tuan Cheonma, aku juga tidak setia terhadap Anda. Aku akan membayarnya dengan nyawaku. Go Wang Hyun mengumpulkan energi internalnya ke dalam tinjunya. Terkejut menyaksikan hal itu, Red Guardian berteriak, "Manajerku, apa yang kau lakukan?" Red Guardian, tolong jangan halangi aku. Go Wang Hyun mencoba membunuh dirinya dengan memukulkan kepalanya sendiri dengan tinjunya. Namun saat dia mencoba melakukan itu, tinjunya terhenti sebelum menyentuh kepalanya. Sebuah energi yang besar mencegah dia melakukan itu. Chun Ye-won menghalanginya. Dengan mata merah, Go Wang Hyun menatap Chun Ye-won dan berkata, "Mengapa Anda menghentikanku, Tuan Cheonma?" "Aku mengerti, jiwa kesetiaanmu besar, tapi apakah kau ingin tidak bertanggung jawab? Kau juga orang yang telah membuat sekte iblis menjadi seperti ini. Apakah kau ingin lari dari tanggung jawab?" Itu... Sebagai salah satu kepala klan yang memimpin Ordo Iblis Langit, dia juga harus bertanggung jawab. Chun Ye-won menghentikannya bunuh diri.
Lalu Red Guardian mengirim pesan telepati kepada Go Wang Hyun. Manajer Go, tidak, Wang Hyun, aku akan jujur karena hubunganku denganmu dekat. Aku memutuskan untuk melayani putra sulung juga. Namun, dia telah melanggar hukum Cakte Iblis. Memperlakukan Cheonma seperti itu benar-benar dosa yang tak termaafkan. Sebenarnya Red Guardian juga terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Cheon Yuseong, mencoba mengendalikan Cheonma. Hukuman mati layak untuknya. Bahkan hukuman yang diberikan oleh Chun Yeun adalah adil. Dia tidak membedakan antara darah dagingnya sendiri dan pemimpin klan lainnya. Itu adalah langkah yang luar biasa dari Chun Yeun. Dan itu juga bukan perbuatan yang salah. Gelar Cheonma artinya Ordo Iblis Langit itu sendiri. Itu bukan hanya sebuah gelar. Ingin mencuci otak sang Cheonma, tidak ada anggota Ordo Iblis Langit satupun yang berani memikirkannya. Kematian adalah hukuman yang layak bagi mereka. Tapi, Wang Hyun, apakah kau ingat saat Lord ditangkap dan sekte iblis dibubarkan? Bukankah kita sudah bersumpah untuk menghidupkan kembali sekte kita? Apakah kau juga akan melanggar sumpah dengan bunuh diri? Mendengar pesan telepati Red Guardian, Go Wang Hyun hanya menunduk. Itu mengingatkannya pada hari dia membuat janji seperti itu. 27 tahun yang lalu, ketika semua anggota meneteskan air mata darah, Go Wang Hyun mengepalkan tinjunya saat dia mengingat hari itu dan menundukkan kepalanya. Iya, aku telah melakukan sesuatu yang bodoh. Bagaimana mungkin aku dapat menghidupkan kembali sekte dengan membunuh diriku sendiri? Cheon Yeun yang dapat mendengar telepati mereka menatap ke arah Red Guardian. Tatapan Cheon Yeun penuh dengan rasa kekaguman. Red Guardian yang terkejut menyadari bahwa dia sedang dipandang oleh Cheon Yeun menundukkan kepalanya. Apakah beliau dapat mendengar komunikasi kami? Cheon Yeun memang dapat mendengar percakapan telepati orang lain karena bantuan Nano. Tapi tidak ada yang mengetahui hal itu kecuali kita. Setelah Go Wang Hyun tidak ingin lagi bunuh diri, Cheon Yeun berjalan mendekati Wang Xin yang sedang tergantung di tembok. Kepalanya tertunduk dengan tatapan pasrah. Apakah benar namamu Wang Xin? Hei, keturunan Wang Jing. Benar, Tuan Cheonma. Wang Xin mengangkat kepalanya. Tatapan matanya kosong. Menyaksikan itu, Cheon Yeun tahu bahwa orang ini sudah siap mati. Mengapa Anda tidak membunuhku juga? Apakah ini adalah bentuk hukuman yang lain karena melakukan ketidaksetiaan kepada Anda? Wang Xin bertanya dengan nada suara pahit. Dia melihat kematian rekan-rekannya dengan matanya sendiri. Bahkan pemimpin fraksi yang dia dukung juga mati di hadapannya. Dia memiliki keinginan yang kuat untuk mati bersama mereka. Tadi, kau bergegas menyerangku membabi buta. Apakah itu karena kau juga tahu bahwa kau akan mati? Wang Xin mengetahui betapa kuatnya sang Cheonma. Namun walaupun demikian, untuk menyelamatkan Cheon Yuseong, dia mengayunkan pedangnya, siap untuk mati. Aku minta maaf atas tindakanku terhadap Anda. Tolong, bunuhlah aku segera. Di tempat ini, tidak ada orang lain yang dapat menunjukkan keberanian seperti ini. Belum saatnya. Pada kata-kata Cheon Yeun yang tak terduga itu, Wang Xin tampak bingung. Cheon Yeun menghargai kesetiaannya terhadap Cheon Yuseong. Meskipun dia mengetahui kemampuan lawan, dia berjuang untuk dapat menyelamatkan Cheon Yuseong.
Itu sebabnya Jun Yeon menghargainya dan belum membunuh orang ini. Jun Yeon sengaja memakunya di dinding dengan kedua pedang energinya. Wang Xin adalah orang terkuat di sekte iblis setelah Lord dan Great Guardian. Wang Xin dapat memasuki level berikutnya hanya dengan sedikit kesadaran dan pencerahan. Orang seperti ini langka. Dia memiliki potensi untuk mampu mencapai tingkat Supreme Master. Di zaman ini banyak sekali pendekar yang telah mencapai level Superior Master. Tapi tingkat Supreme Master jarang terjadi di zaman ini. Dan Jun Yeon tidak ingin membunuh seseorang yang mampu mencapai tingkat itu. Wang Xin berbicara lagi dengan Jun Yeon yang sedang berpikir. Apakah Anda sedang mencoba membuatku merasa dipermalukan dengan membiarkanku hidup sendirian? Aku adalah seorang pendosa. Tolong bunuh aku. Membunuhmu? Katakan, mengapa aku harus membunuhmu? Aku telah berdosa. Dosaku melukai Junma tidak dapat diampuni. Demi masa depan yang lebih baik bagi sekte, penggal kepalaku juga. Wang Xin mengatupkan kedua tangannya dan menundukkan kepalanya. Setelah mendengar kata-katanya itu, bibir Jun Yeon berubah menjadi senyuman. Menarik. Aku suka kepribadiannya. Jika dia mohon untuk diampuni satu kali saja, maka Jun Yeon akan langsung membunuhnya. Tapi orang ini malah mengakui kesalahannya dan siap untuk menerima kematian. Ini bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Bahkan Jun Yuseong yang memiliki darah yang sama dengan Jun Yeon memohon untuk keselamatan nyawanya dalam menghadapi kematian. Tolong berikan aku kematian. Dengan tatapan mata keras kepala, Wang Xin menatap Jun Yeon. Jun Yeon menggelengkan kepalanya dan mengangkat tangannya. Jika kau benar-benar menginginkannya, baiklah. Aku akan memberikannya padamu. Pada saat itu, tiba-tiba Go Wang Hyun dan Red Guardian berlutut dan memohon kepada Jun Yeon. Tuan Junma, Wakil Ketua Wang Xin adalah bakat yang sangat diperlukan bagi sekte kita. Dia menjalankan grup Chungchin di dunia nyata. Tolong biarkan dia tetap hidup. Tuan Junma, membunuh bakat seperti ini salah. Tolong pertimbangkan ini sekali lagi. Membunuh Wang Xin sepertinya tindakan yang tidak benar. Wang Xin adalah pendekar berbakat. Tidak hanya itu, dia juga pandai menangani bisnis dan manajemen. Dialah yang menempatkan grup Chungchin saat ini di 50 besar dunia bisnis. Jika dia mati, maka kelompok Chungchin pasti akan segera runtuh. Junma, tolong berikan wakil ketua satu kesempatan lagi. Atas permintaan mereka, Jun Yeon malah menjawabnya dengan sebuah pertanyaan. Apakah kalian dapat meyakinkan bahwa orang yang pernah memberontak terhadapku tidak akan memberontak lagi? Keduanya hanya terdiam. Mereka tidak dapat menjawab dan merasa tidak enak. Jun Yeon lalu meletakkan telapak tangannya di kepala Wang Xin. Bersiaplah, aku akan membunuhmu. Aku mengucapkan terima kasih kepada Tuan Junma karena telah bersedia menghukumku. Tolong bangkitkan kembali sekte kita. Setelah mengatakan itu, Wang Xin menutup matanya dengan wajah sedih. Darah menetes dari kening Wang Xin. Go Wang Hyun dan Seo Byung yang menontonnya tampak pahit. Tapi Jun Yeon mengelurkan tangan ke suatu tempat.
Jeritan seorang wanita terdengar. Dia adalah pelayan yang mencoba memanipulasi ingatan Chun Ye-won tadi. Dia terlihat masih memegangi dadanya sambil menatap Chun Ye-won dengan wajah ketakutan. Ampuni aku, tolonglah, ampuni aku. Tubuhnya terus gemetar. Dia tidak dapat berpikir dan terus batuk darah. Go Wang-hyun dan Red Guardian penasaran. Dia tidak mengerti apa yang dialami oleh wanita itu. Kelihatannya Chun Ye-won tidak melakukan apa-apa padanya. Tapi mengapa wanita itu terus gemetar? Mengapa dia terus merintih kesakitan dan batuk darah? Mereka benar-benar tidak mengerti apa yang terjadi padanya. Chun Ye-won lalu seperti berpura-pura menurunkan sesuatu ke arahnya. Gerakan Chun Ye-won seakan-akan dia mencabut sesuatu dari dada wanita itu. Setelah Chun Ye-won melakukan itu, lantai di mana Chun Ye-won mengarahkan tangannya retak, membentuk bekas tebasan pedang. Go Wang-hyun dan Seop Hyun terkejut. Apakah itu teknik pedang tak terlihat? Tidak. Kurasa itu bukan pedang tak terlihat. Ini adalah teknik pedang hati. Mendengar itu, Go Wang-hyun benar-benar terkejut. Pedang hati secara harfiah berarti mengendalikan pedang melalui kehendak hati. Hanya pendekar yang berada di tingkat Divine Master yang mampu melakukannya. Karena pedang tidak dikendalikan oleh energi internal, tapi oleh kehendak hati sang pengguna. Bahkan pedang itu pun tak terlihat dan langsung menuju ke sasaran, yaitu hati. Tubuh mereka gemetar. Ini adalah sebuah kebanggaan dan kehormatan terbesar bagi seorang pendekar untuk dapat menyaksikan teknik pedang hati. Setelah Chun Ye-won mengangkat tangannya, dia berkata, "Aku sudah mencabut pedangku, jadi kau tidak perlu takut lagi, Nona." Ekspresi wajah wanita itu terlihat lega. Sampai beberapa saat yang lalu, dia bahkan tidak dapat bangkit. Sekarang, dia sudah mampu bernafas dengan normal. Nona? Iya, saya Tuan. Ada apa? Dia menjawab panggilan Chun Ye-won dengan rasa penuh ketakutan. Apakah kau benar-benar mampu memanipulasi ingatan? Iya, benar Tuan. Bagus. Kalau begitu, ubah ingatannya seperti yang aku katakan. Chun Ye-won mengatakan itu sambil menunjuk ke arah Wang Xin. Wang Xin masih menancap di dinding dengan tubuh yang terkulai. Go Wang-hyun terkejut dan menatap Wang Xin. Chun Ma, dia belum membunuhnya. Darah mengalir keluar dari kening Wang Xin. Jadi mereka mengira dia sudah mati. Tapi ketika didengarkan dengan seksama, nafas Wang Xin masih terdengar dengan samar. Syukurlah, dia masih hidup. Chun Ye-won tidak membunuhnya. Ayo, cepat lakukan. Baik Tuan. Mendengar perintah Chun Ye-won, wanita itu dengan hati-hati mendekati Wang Xin. Go Wang-hyun pun terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa Chun Ye-won akan menggunakan kemampuan wanita ini seperti ini. Lalu wanita itu bertanya, "Seperti apa aku mengubah ingatannya?" Buat loyalitasnya sepenuhnya terhadapku. Dia juga harus merenungkan secara mendalam insiden ini sehingga dia bertekad untuk berkorban bagi sekte, tetapi tidak melalui kematian. Ini adalah jalan keluar yang bijaksana. Go Wang-hyun dan Red Guardian merasa senang. Setelah semua ini, Wang Xin tidak akan bersikeras lagi untuk mati. Wanita itu meletakkan tangannya di atas kepalanya. Cahaya putih muncul dari tangannya dan segera pindah ke kepala Wang Xin.
Dia segera melepaskan tangannya dan itu menarik minat Jun Ye-won. Dia melakukannya dengan sangat cepat. Sepertinya kenangan Wang Xin telah diubah hanya dengan menyentuh kepalanya beberapa saat. Apakah sudah selesai? Sudah, Tuan. Sepertinya kau cukup berbakat. Mendengar pujian Jun Ye-won, mata wanita itu berbinar. Beberapa saat yang lalu, dia telah mengira bahwa dia akan dibunuh. Tapi sekarang, dia sepertinya masih punya kesempatan untuk dapat hidup. Aku harus mampu membuat diriku terlihat berguna baginya. Sebelumnya, dia telah menggunakan kekuatannya untuk dapat menarik perhatian Chun Yuxiong ketika Chun Yuxiong mengunjungi dia di penjara. Kemampuan untuk memanipulasi memori memang sangat berguna. Dia berharap Jun Ye-won mau mengampuninya, lalu dia segera berlutut ke lantai. Tolong, jangan bunuh aku. Aku berjanji, aku akan menggunakan kekuatanku hanya untukmu. Menggunakan kekuatanmu untukku? Iya, Tuan, aku berjanji. Lalu Go Wang Yun berkata untuk mencoba membantunya. Tuan, kekuatan wanita ini sangat berguna. Hanya dengan menyentuh singkat dapat mengubah ingatan. Kita membutuhkannya. Itulah sebabnya Jun Yuxiong mengeluarkannya dari penjara dan memperkerjakannya. Meskipun tidak tertulis dalam rencana rekonstruksi Sky Demon Order, Jun Yuxiong berencana menggunakan wanita ini untuk mencuci otak setiap orang di asosiasi murim dan pemerintahan. Iya, benar. Kemampuannya memang cukup berguna. Wajah wanita itu menjadi cerah mendengarnya. Aku bahkan bisa membuat siapapun yang kau inginkan untuk mematuhimu. Mendengar kata-katanya itu, Jun Ye-won menyipitkan matanya. Berarti kau juga bisa membuat siapapun yang kau inginkan untuk tidak menurutiku. Bukan begitu. Jika kau dapat mengubah memori seseorang hanya dengan sentuhan singkat, maka kau juga dapat mengatur untuk membuat banyak orang berada di pihakmu. Kata-kata Jun Ye-won itu membuatnya cemas. Dengan panik, dia melambaikan tangannya dan berkata, Aku akan bersumpah setia padamu. Jadi bagaimana aku bisa berpikir untuk melakukan itu tanpa perintah Anda? Aku pasti tidak akan melakukan itu, Tuan. Betulkah? Lalu, mengapa pemerintah harus menahan orang yang setia sepertimu dalam penjara rahasia? Wajahnya menjadi pucat. Tidak, percayalah padaku. Itu semua hanya karena kesalahpahaman mereka saja. Jun Ye-won menebas lehernya dengan telapak tangannya. Kepalanya jatuh ke lantai. Matanya masih melotot, seakan-akan dia tidak menyadari bahwa kematian telah menjemputnya. Tidak lama kemudian tubuhnya pun terjatuh ke lantai. Lalu, sambil menatap wajahnya, Jun Ye-won berkata, hanya orang bodoh yang mau mempercayai kata-katamu.